Kita kan sering banget ya dengar kata mindset, seolah-olah mindset itu adalah kunci sakti buat semua masalah. Tapi, gimana kalau saya bilang, ada masalah-masalah besar dalam hidup yang ternyata nggak bisa diselesaikan cuma dengan mengubah pola pikir. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Nah, ini dia poinnya. Menurut pakar mindset Sunil Tolani, beberapa masalah terbesar dalam hidup kita justru butuh lebih dari sekedar peretasan mindset. Ini bukan berarti mindset itu nggak penting loh, sama sekali bukan. Tapi ada batasannya dan ada sisi lain dari cerita ini yang jarang banget dibahas. Jadi, dalam pembahasan kali ini, kita akan membongkar 5 ide kunci dari Sunil Tolani untuk meriset cara kita melihat perubahan. Kita akan mulai dari melampaui hype mindset, lalu melihat kegagalan sebagai data, terus ada prinsip tenang dulu, harga dari sebuah kesadaran, dan terakhir kita akan fokus pada kedewasaan, bukan cuma usia. Yuk kita mulai dari yang pertama. Oke, bagian pertama. Kita tuh sering banget kan kalau lagi merasa nggak nyaman, kita coba paksa diri buat berpikir positif. Padahal beberapa perasaan itu sebenarnya adalah sinyal. Sinyal penting yang justru nggak boleh kita abaikan. Nah, ini yang menarik banget. Coba deh, kita lihat kebingungan dari sudut pandang yang beda. Waktu Anda merasa bingung, itu bukan berarti Anda tersesat. Menurut Sunil, itu justru sinyal kalau otak Anda lagi proses upgrade, tapi buku panduannya belum sampai. Jadi anggap saja kebingungan itu sebagai jembatan antara diri Anda yang lama dan versi baru diri Anda yang lebih canggih. Jadi, penting banget nih buat kita bisa bedain mana yang urusan mindset dan mana yang bukan. Kurang motivasi atau sering mikir negatif tentang diri sendiri? Oke, itu mungkin bisa diatasi dengan mindset. Tapi kalau kita bicara soal trauma yang mendalam, wah itu beda cerita. Itu bukan masalah mindset, itu masalah di sistem saraf Anda. Itu butuh kejujuran dan kesadaran buat sembuh, bukan sekedar hack pola pikir. Selanjutnya, mari kita ngobrolin soal kegagalan. Rasa takut kita sama kegagalan itu ternyata akarnya dari cara kita yang salah kaprah dalam memandang apa itu kegagalan. Kutipan ini benar-benar mengubah segalanya. Jadi bukan kegagalannya yang jadi masalah, tapi kacamata yang kita pakai buat melihat kegagalan itu. Begitu kita ganti kacamatanya, seluruh pemandangan ikut berubah. Dan ini dia cara membingkai ulangnya. Kalau kegagalan itu cuma data, apa respons kita yang paling logis? Ya kumpulin aja data sebanyak-banyaknya. Artinya, teruslah bergerak, teruslah mencoba. Jangan pernah biarkan kegagalan jadi KTP Anda. Anggap aja itu cuma catatan evaluasi buat percobaan selanjutnya. Dan ini nyambung banget ke ide berikutnya. Kebanyakan dari kita tuh kejebak dalam pertanyaan, bagaimana jika yang bikin kita nggak bisa gerak? Bagaimana jika saya gagal? Coba deh ganti jadi pernyataan, sekalipun. Sekalipun saya mungkin gagal, saya akan tetap melakukannya. Ini bukan soal nekat, tapi soal punya keyakinan untuk terus maju, apapun yang terjadi. Sekarang, kita masuk ke salah satu ide yang paling, melawan arus. Ada sebuah logika umum yang keliru banget, yang kita semua jalani, tentang gimana caranya mencapai ketenangan dan kesuksesan. Nah, ini dia logika yang salah kaprah itu. Nanti saya tenang kalau sudah punya uang, atau saya baru bisa santai kalau sudah sukses. Kita berpikir kalau ketenangan itu adalah hadiah di garis finish, padahal cara kerjanya nggak gitu. Sama sekali terbalik. Logika tubuh kita yang benar itu justru sebaliknya. Anda harus tenang dulu. Kenapa? Karena saat sistem saraf Anda tenang, pikiran Anda jadi jernih. Anda bisa bikin keputusan yang lebih baik, dan alhasil sumber daya seperti uang dan kesuksesan jadi lebih gampang datang. Ketenangan itu datang lebih dulu, bukan belakangan. Jadi, ingat prinsip ini baik-baik ya. Ketenangan itu bukan piala di akhir perlombaan, tapi bensin di awal perjalanan. Ciptakan ketenangan di dalam diri Anda dulu, baru hal-hal di luar akan mengikuti. Oke, sekarang kita beralih ke konsep yang agak lebih dalam, kesadaran. Punya kesadaran yang tinggi itu kayak punya superpower. Tapi, setiap superpower pasti ada harganya kan? Dan harganya terkadang adalah rasa terisolasi. Nah, ini dia paradoks dari kesadaran. Begitu Anda sadar dan bisa melepaskan topeng Anda sendiri, Anda jadi bisa melihat dengan jelas topeng yang dipakai semua orang di sekitar Anda. Bahkan orang yang Anda sayangi. Anda pengen banget kasih tahu mereka, tapi Anda nggak bisa. Karena nggak semua orang siap buat melihat itu. Dan rasa terisolasi itulah yang kadang terasa sepi. Biar lebih paham, kita perlu tahu kalau kita ini punya 3 sistem otak yang bekerja. Pertama, ada otak kadal, buat bertahan hidup. Cuma tahu soal lawan, lari, atau dia membeku. Lalu, ada otak mamalia, buat urusan emosi dan koneksi. Dan yang paling canggih, korteks prefrontal, untuk berpikir logis, kreatif, dan bikin rencana. Jadi, poin utamanya begini.
Kesadaran sejati itu bukan soal jadi lebih pintar atau punya IQ tinggi, tapi soal penyelarasan. Ini adalah kemampuan buat sadar ada 3 pemain di dalam diri kita, dan kita bisa memilih dengan sadar kapan harus pakai insting, kapan pakai perasaan, dan kapan pakai logika. Menguasai ini adalah kunci kehidupan yang sebenarnya. Dan ini membawa kita ke ide terakhir yang menurut saya paling krusial. Ada perbedaan yang sangat besar antara menjadi tua dan menjadi dewasa. Ini adalah kunci sesungguhnya untuk bisa mengendalikan hidup Anda. Coba lihat perbedaannya, bertambah tua itu otomatis, semua orang mengalaminya tanpa usaha. Tapi menjadi dewasa, itu adalah sebuah pilihan yang aktif. Kedewasaan itu bukan diukur dari angka di kue ulang tahun, tapi dari cara Anda mengelola emosi, pikiran, dan respon Anda. Disitulah letak kekuatan yang sesungguhnya. Dan ayo kita jujur-jujuran soal bagaimana perubahan nyata itu terjadi. Perubahan itu jarang datang dari inspirasi atau nonton video motivasi. Paling sering, perubahan itu datang dari rasa muak. Muak dengan situasi Anda, muak dengan diri Anda sendiri. Transformasi sejati itu dimulai dari momen kejujuran radikal. Saat Anda akhirnya bilang, cukup, saya nggak mau hidup begini lagi. Dan inilah puncaknya. Kita menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mikir, menganalisis, dan terjebak dalam gimana kalau. Padahal, kemajuan, data baru, dan perubahan nyata itu hanya datang saat kita bertindak. Jadi pesannya jelas, stop overthinking, start overdoing. Jadi, sebagai penutup, saya tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Bukan lagi tentang apa yang akan Anda pikirkan, tapi tentang apa yang akan Anda lakukan. Coba pilih satu hal, dan mulailah melakukannya secara berlebihan minggu ini. Apa itu?